Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita semua boleh menikmati hari yang baru ini karena anugerah Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oleh karena itu, marilah kita mengawali hari ini dengan membaca dan mendengarkan sabda firman Tuhan lewat channel YouTube Gemim Bukit Moria Rike, supaya hidup kita semakin disegarkan dan diperbaharui. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kepada Engkau, ya Tuhan Allah, yang kami kenal lewat Yesus Kristus. Engkau yang sudah menganugerahkan hari yang baru dalam kehidupan kami semua. Kami boleh menikmati hari ini dengan nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami masing-masing. Di saat ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu Tuhan, tuntunlah kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Anugerahkanlah hikmat supaya kami boleh memahami dengan baik, tapi yang lebih terutama kami boleh melakukan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan di hari ini dalam Bilangan pasal 9 ayat 23, atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan, menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Tema renungan di hari ini yaitu peran pemimpin membawa umat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Musa adalah salah satu tokoh yang sangat populer dalam Perjanjian Lama. Mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, pria kaum bapa, wanita kaum ibu, bahkan lansia, pasti sangat mengenal soal Musa. Musa berasal dari keluarga Lewi. Nama Musa dalam bahasa Ibrani, yaitu Mose, artinya ditarik atau diambil dari air. Musa memiliki kisah hidup yang sangat unik dari kesaksian Alkitab, yang secara jelas dapat kita baca dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 1-10. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum dipilih dan dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa adalah seorang gembala kambing domba dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 1. Musa awalnya berkata jujur kepada Tuhan bahwa dia adalah orang yang tidak pandai bicara, berat mulut, dan berat lidah. Itu bisa kita baca dalam Keluaran 4 ayat 10. Tapi Tuhan meyakinkan Musa bahwa dia akan menyertai Musa, bahkan akan mengadakan tanda-tanda mujizat lewat tugas yang dipercayakan kepadanya. Musa dipercayakan Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel keluar dari Mesir, sekaligus juga dalam perjalanan untuk kembali ke tanah perjanjian. Khusus dalam bagian firman Tuhan ini, yang menjadi perenungan, menjelaskan soal perjalanan bangsa Israel yang dituntun oleh Tuhan lewat suatu tanda, yaitu tiang awan. Tapi juga peran penting Musa sebagai perantara. Perantara dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti orang yang menjadi penengah atau penghubung. Berarti Musa harus mengatakan segala sesuatu yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Musa menjadi perantara antara Tuhan dan bangsa Israel. Sekilas menjadi perantara sebagaimana yang dipercayakan kepada Musa adalah suatu pekerjaan yang terhormat. Tapi di balik itu ada sesuatu yang lebih penting yang dapat kita pelajari, yaitu Musa tetap setia melaksanakan tugasnya, memperhatikan bangsa Israel, tapi juga menyampaikan titah Tuhan
supaya bangsa Israel menjadi bangsa yang taat. Titah artinya perintah yang harus dipatuhi. Jadi, Musa harus menyampaikan setiap perintah Tuhan untuk bangsa Israel, tapi juga menuntun bangsa tersebut supaya mereka tidak hanya mendengarkan titah itu, tapi mau taat pada titah tersebut. Sebagai seorang perantara, tentu Musa harus memiliki strategi dan kemampuan yang baik dalam hal menyampaikan setiap titah Tuhan. Karena itu juga akan sangat menentukan keberhasilan apakah titah tersebut mau dilakukan atau tidak. Dari bagian firman hari ini dan juga tema renungan harian di saat ini, kita dapat belajar bahwa untuk menjadi seorang pemimpin rohani, salah satu syarat penting yaitu memiliki kerohanian yang baik. Ada kalimat bijak yang berkata demikian, seorang pemimpin yang baik harus terlebih dahulu mau dipimpin. Musa menjadi pribadi yang dipercayakan oleh Tuhan, menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, karena dia mau dipimpin oleh Tuhan dan hidup taat pada Tuhan. Ini dapat menjadi suatu refleksi yang sangat berharga bagi kita semua, termasuk yang dipercayakan sebagai pemimpin dalam bidang apapun itu, dalam keluarga, pelayanan gereja, pemerintahan, swasta, dan lain sebagainya. Seorang pemimpin harus memiliki keteladanan dalam cara berpikir, cara bertutur kata, dan cara bertindak, supaya itu juga boleh menjadi teladan yang nyata bagi orang-orang yang dipimpin. Oleh karena itu, marilah kita menjadi pemimpin yang hidup dalam pimpinan Tuhan, bukan pimpinan diri sendiri, agar kita mampu memimpin dengan baik, memberi teladan, dan mengarahkan orang yang kita pimpin ke jalan yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami baca dan kami dengarkan bersama-sama di saat ini. Kiranya bagian firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan ini boleh kami pahami dengan baik, tapi yang lebih terutama boleh kami lakukan dengan baik seturut dengan kehendak Engkau ya Tuhan. Setiap perintah-perintah yang Tuhan sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan akan menuntun kami menjadi pribadi-pribadi yang taat di hadapan Tuhan. Tapi bagi kami juga yang dipercayakan sebagai pemimpin-pemimpin, kami mau hidup dalam pimpinan Tuhan, supaya kami boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang kami pimpin. Di saat ini, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman ini. Kiranya ini yang akan menuntun kami, khususnya di hari ini, ketika kami beraktivitas dan bekerja, sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami masing-masing. Di saat ini Tuhan, kami berdoa bagi kami semua yang boleh mengikuti pelayanan firman di saat ini. Tuhan yang akan memberkati kami dalam keluarga kami masing-masing. Baik sebagai jemaat Gemim Bukit Moria Rike, tapi juga jika ada di luar jemaat Gemim Bukit Moria Rike yang setia mengikuti pelayanan firman di saat ini. Diberkatilah kami semua dalam keluarga masing-masing. Tuhan Yesus, di saat ini kami bermohon kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memberkati pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan di Jemaat Gemim Bukit Moria Rike, supaya semua pelayanan boleh terlaksana dengan baik. Jemaat ini semakin bertumbuh di dalam Kristus, menjadi jemaat yang hidup mencintai Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, dan juga hidup dalam tuntunan Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, diberkati semua pelayan-pelayan khusus yang ada di Jemaat Gemim Bukit Moria Rike, mulai dari para pendeta yang ada, pelayan khusus yang ada di kolom, pelayan khusus yang ada di kategori Albipra, semua perangkat-perangkat pelayanan yang ada, diberkatilah mereka dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan
yang Tuhan percayakan bagi mereka masing-masing. Diberkati juga semua anggota jemaat, mulai dari kolom 1 sampai kolom 30. Dalam kehidupan mereka, Tuhan Yesus yang akan menjaga, melindungi mereka. Dan di saat ini kami juga berdoa untuk tim multimedia Jemaat Gemim Bukit Moriarike yang senantiasa setia melayani Tuhan. Diberkatilah mereka semua dalam kehidupan keluarga masing-masing. Tuhan yang akan terus pakai mereka melayani Tuhan dengan hikmat, dengan keterampilan yang mereka miliki, supaya setiap pelayanan-pelayanan yang dipercayakan boleh dilaksanakan dengan baik. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Ini doa yang boleh kami sampaikan di saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian di hari ini. Kiranya kita semua semakin diberkati lewat kebenaran firman Tuhan di hari ini. Yakinlah bahwa tuntunan dan perlindungan dari Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang boleh meluangkan waktu mengikuti pelayanan firman di saat ini. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Shalom.